Ina-anak wamai. Oi kopi-kopi lipa koni kopi mau tulungi password tu ti. Pano disebut itu atuh sudah mandam data mai tahu. Kopi-kopi lipa koni kopi mau tulungi, kopi lanto-lanto mau pahuto umem biongo, kopi mayu mau pahuto ume tuluhu. Nah itu password tu itu. Tahu dong kau ima-ima di boti. Ilebe menyanyi dulu ame. Tunggu dulu itu password. Jadi orang kalau mau beli kamar nanti pakai password Pol. Pokoknya kalau anak sudah cuma password, pasti ada kamar itu. Itu sama dengan SIM salabim itu. Badua Pol dulu, Badua Pol macam kemarin. Dasong banyak kamar Pol orang mau datang. Badua Pol jangan lupa Pol. Oh ya lawati dong itu tak melama hemo limo mota tutu itu tak ima-ima tu dunia butia walau polo utia lewa agama. Insyaallah mi tak ada motor dua didi kita dulu hai butia amin ya rabbal alamin. Ya itu. Enggak elah mi butia. Tidak mengerti Pol ya. Hah? Dia boleh putih boyo aja mengerti. Tidak mengerti begitu. Mau sampai kalau tidak mengerti begitu. Nah itu. Beginilah perjuangan hidup. Aku merasa orang termiskin di dunia. Yang penuh derita, bermandikan air mata. Tinggal mendapat ingat anak ini melamar Pak Ente. Enggak dia tolak sudah nyampe ingat-ingat kemarin Pol. Buat hilang-hilang anak apa? Dia suruh dusudeng anjing lagi. Muncul tidak ada barang biasa. Nah itu. Itu. Itu lagu yang anak tahu seumur-umur. Bukan itu betul miskin di dunia itu memang sesuai bodiolo. Oh tidak. Seorang sokaya sekarang. Untung itu anak ganteng. Assalamualaikum. Itu. Anak bilang apa? So bilang dah berdoa. Dah so mulai kamar. Itu doto. Waalaikumsalam. Kopi dulu tante. Alhamdulillah kopi. Sebatanya kopi berarti mau kopi yang pahit, yang manis, sedikit manis. Yang tidak ada rasa Jo. Oh yang tidak ada rasa. Karena tidak ada rasa sekarang ini Pak Kuniam. Oh yang terbaik di dunia ini Pak Kuni. So tidak ada pengerasa ente? Tidak ada. La haula wala quwata nanti anak mau doain ya. Doa kamar supaya cepat kawin uti. Hah? Cepat nikah. Menikah. Jangan tak salah bicara. Oke. Gampang itu. Sedangkan anak ini, dia ada dusu-dusu apa? Sepada dusu anjing. Bukan. Dia pengakal di pola anjing. Tiba apa lihat ni? Oh, dia dusu apa? Karena tapi maju tak gentar Tipe kuning sebagai kamari yang bekeng tak pikiran di otak Terpaksa anak itu duduk merenung. Tak tertahan air mataku menyiram Sahara. Curhat ini sebenarnya. Tiga aja. Kalau ente mau datang kamar di sini mau curhat baru minum kopi 2 gelas ente mau kasih habis. Aman. Dia mau tunggu kopi atau semua langsung sekarang saja? Dia sambil menyelam. Tenggelam. Iya Pak Kuni. Anak kopi ini obat. Oke. Apa ente? Suka sekali sama nikah. Hah? Cuman itu tak pikir di financial policy. Fulus. Jadi kalau mau pikir ke sana poli, mau nikah ke sana, mau makan apa poli dengan istri karena pendapatan sekarang tidak tentu, mau ngawal. Itu yang ente pikir-pikir. Iya. Allah rugi sekali ente baru ini apa kalau atuh tuh rugi sekali. Kalau boleh mau jual ini baru sama jual. Yo model wong buli Raja Salman ente ini Baru bagaimana itu Pak Kuni? Minta saran dulu. Mau gas atau stop dulu? Kumpul doi dulu. Mesti ente gas. Kalau seminum kopi li ada. Atuh tuh mah aman itu. Aman dari segi apa itu? Assalamualaikum. Anak kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langgan. Sampai tiba. Jojo alhamdulillah utia. Jojo. Mau dengar atau mentoloang Seperti biasa. Oh biasa. Setengah ada DP kue olot. Jojo. Pokoknya tenang. Kurang berpilih sana ada 2 ini. Di sini ini. Ini kopi pol ini belum ada DP perubahan kok nih sekarang ini. Tidak tetap hitam kayak. Enggak bilang kamera panapol masih mau panapol hitam pol. Bukan begitu poli Pak Kuni. So agak turun di harga. Turun di harga. Itu kopi itu aman ini pokoknya. Jaga sekali kalau mau nikah itu rupa harga kopi mau turun. Ya? DP harga.
tenang ente. Yang begini ini itu dulu cerita apa ini? Cerita apa? Boti tiba itu ini, debo ma Belum tipe itu saya, tipe itu sudah pasangan Pak. artinya lah. Itu boti. Sabani mala ila ito, watia malo lapi wolito, tipa apa ma kilo ito, maiponika ito. Monika, tapi tak pikir-pikir finansial belum. Aduh, kasihan betul bujang-bujang ini memang. Aduh. Itu. Apa yang bikin tako ini nih? Apa yang Itu bikin ini? dari keuangan toh, kalau so mau nikah ke sana kok masih pendapatan belum tentu, mau makan apa nantinya, kalau istri mau minta kamar suka beli ini kumpul mana doi bagaimana pol itu DP hukum atau apa. Jadi masih tak pikir sekali. Boh, yang saya ingat juga begitu kuni am. Menafkahi itu keluarga itu para luol. Perlu itu menafkahi keluarga itu. Pak Pol saja bekas tako Itu. Apa sudah? Biar dikit-dikit anak punya dia bawa modal kopi betul kopi supaya kuat. Kopi kuat deh. Yang penting itu suruh ngapain? Suruh kamar ini kursi. Begitu. Terlalu jauh DP meja. Tapi tidak bukan karena apa? Bukan karena miskin ini tako mau kawin ini. Ada di situ Olut juga. Aduh. Masih baku tukaran. Saya ada share-sharein. Iya kalau gigi bersahabat itu. Oke. Gigi yang masih bersahabat ini. Bagaya. Kalau yang tidak bersahabat mah hiblah ada lo bala. Itu yang Oke, jauh. Ini kopi tidak ada gula. Ini kopi Pahit. kopi Sesuai isi lipakoni otak kopi ini mau kasihan. tulungi. Mau tulungi berarti kopi lipakoni kopi mau tulungi. Bismillah. Boleh kuni am. Orang bilang ini kuni. Orang miskin itu kalau mau kawin atau mau menikah, belum semua kalah di undangan. Dia cetak kalau mahal. Kalau anak dulu belum ada nih pas sekarang buti. Kalau dulu pakai apa? Undang yang bulu. Iya. Apa dulu pesta itu kuni? Muhammad. Assalamualaikum wa tiatabo ilahul meli pak taufik motolile pe potunggulo le ma del pakoni motolile dial mata la wade pohilale mata mau hadir atau la hadi mo po aito oleh anwol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz tadi ya. Ustaz tadi. Kopi ini Ustaz. Kopi. Mari. Tidak apa Umar. Mau tak buta taton tak utina aku Tak betul ti Ustaz Landum tak betul Ustaz. Ustaz Hamid Jai. Pak Allah ti. Oh barakat beliau anak ini hari kiam. Boleh maaf. Ustaz tuh sampai di sini. Baru pulang dari Bajumat ini. Baru. Kebetulan masih ada acara taja di sebelah. Oke. Mata so jaga tertutup. Sudah tertutup. Pas saya ada tanya-tanya pe orang di sini, orang bilang ada di dekat sini warung kopi. Pas. Ustaz pesan dulu, pesan kopi. Pak Ustaz. ada kopi. Warna apain kopi di sini? Hitam. Dia mau Masih hitam Pak. Warna hitam kopi. Warna hitam kopi di sini. Dia luarnya hati-hati Pak Ustaz. Ya, belum mampu kalau sobagang orang bercerita di sini karena ada. Tidak, pas. Betul. Tanya Pak Ustaz Uti. Ini so galau ini Ustaz. Galau dia ini. Suka mau nikah cuman finansial dengan keuangan. Tunggu dulu, mau suka mau nikah ini masih bujang atau so? Ayo, betul Allah itu gimana? Betul Allah itu kun ya. Betul Allah itu kun. Udah di polo nikah. Begitu. Betul Allah kun. Iya. Lu udah seberapa Kalau lama? begitu saya harus sekaligus memberi jawab ini. Bagi yang bujang dan bagi yang batamba. Ini tipe kuni yang sering saya dapat lihat di Ya, podcast. yang ini. Yang ini yang kopi mau tulung itu. Lagi mau datang. Tidak gampang juga. So 3 kali baca batangan bagian berarti so gratis DP kopi. Betul. Mali Allah barakat beliau Tunggu dulu Ustaz. Sebelum mau jawab ini yang bujang, mau siapnya dulu. Yang saya bilang tadi itu mau batamba itu. Saya ada masalah di sini bukan tipe. Ayo itu ada masalah. Tapnya dulu. Mau batamba Ustaz. Tunggu dulu. Anak Yang ada masalah di sini siapa sebenarnya? Dua. Satu bertambah, satu baru memulai. Kati kuni mau apa? saya bilang cuma terinspirasi. Cuma terinspirasi. Bagaimana ini? Bagaimana? Cuma saya tako lo Ustaz. Sebenarnya saya ini tako. Ini kalau suka mau batamba lo, mau kasih makan apa yang sebelah ini begitu. Yang kedua ini, begitu. Yang paling lucunya ini kalau mau di KUA, karena dia so
deso akaji, deso akad juga. Kalau masih nikah yang pertama, saya nikahkan kamu. Kalau yang saya yang kedua, saya nikahkan lagi kamu. So yang ketiga kuni, saya nikahkan lagi dan lagi kamu. Jadi begitu. Keempat kali lagi. Sudah jauh. Datang yang keempat, lagi-lagi kamu. Lagi-lagi kamu. Jangan baku iko, jangan baku iko. Oh, tipe kuni pemain tua ini. Tipe kuni pemain tua ini. Kopi Ustaz. Berarti nggak tadi mau bilang suka Batam. Belum mabuk ibu. Punya ini. Orang ini bakulohuma. Bakulohuma Tidak matompus mas sudah dalam asal. Jadi sebenarnya begini. Jadi sebenarnya begini kun ya. Nikah ini bukan bukan penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan rezeki. Justru dalam Al-Quran surah An-Nur itu ayat 32, Allah yang jamin. Kalau kau takut menikah, maka Allah yang akan mensejahterakan. Jadi sebenarnya orang nikah itu tidak ada yang bikin susah. Bahkan nikah itu membuat tenang, hidup kita tenang. Begitu Ustaz ya. Ya, sampai itu kemudian ada ungkapan sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah itu tenang. Biasa tuh orang tuh kan Allah tamu nikah. Samawa. Ija atau limongoli samawa itu. Sakinah mawadah warahmah atau limongoli arti sakinah mawadah warahmah. Sakinah itu tenang. Mawadah cinta, rahmah cinta. Jadi sakinah itu ketenangan. Kenapa sampai dia tenang? Karena ada rahmah, ada mawadah dengan rahmah. Mawadah itu cinta fisik. Rahmah cinta batin. Makanya tidak boleh mau pipi sabut di rahmah mawadah warahmah. Setelah nikah bisa saja fisik berubah. Tapi donggo rahmah itu ada donggo sinda. Kalau madi dua mawadah warahmah, pas selesai. Jadi intinya macam teman satu ini Ustaz, dia tidak mau khawatir mau jatuh miskin kalau semua kawin ke sana, kasih makan apa. Terus bagaimana tadi kan bikin tenang, tapi kalau Tima itu minta kamar kau tidak ada, tidak tenang polis sana. Di sini ada masalah. Di sini ada masalah. Sebenarnya orang menikah itu ada konsep manajemen dalam kehidupannya sebelum dia memasuki jenjang rumah tangga. Memang dalam perintah Nabi itu ya ma'asyaras sabab itu, wahai pemuda, jika kau sudah sanggup maka menikahlah. Ya. Baru mau kasih makan apa? Mau kasih makan apa? Itu kan memang sudah dijaminkan oleh Allah. Jika kau tidak sanggup, kata Nabi, jika kau tidak sanggup maka berpuasalah. Karena dengan berpuasa itu menundukkan syahwat. Itu fungsinya itu. Karena kalau berpuasa itu menundukkan syahwat. Cuma memang beliau sampaikan tadi ini seberapa lama menduda? Baru-baru itu boleh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan, sebenarnya terlambat. Terlambat. Itu terlambat dulu Pak. Abu Bakar itu ketika istrinya meninggal pagi, siang dia nikah. Biar dong helatir ikut yang tiba di Abu Bakar. Baru mana? Cuma memang Gak boleh ada istilah masa idah itu. Itu perempuan itu. Laki-laki tidak ada penghuni ya. Perempuan itu. Cuma memang dalam dalam konsep pernikahan itu memang harus ada manajemen dalam kehidupan berumah tangga. Yang ada harus diatur. Makanya ketika Nabi sampaikan tunkihul mar'ah li arba, nikahilah olehmu perempuan itu karena 4 hal. Yang pertama kata Nabi 5 liha. Kenapa Nabi tidak bilang wali jamaliha? Yang pertama karena dia kaya. Artinya Nabi memang melihat ini akan menjadi penyakit. Meskipun di rumah tangga Nabi dalam literatur sejarah Nabi tidak pernah hidup dengan kekayaan. Berarti yang penting kayak Pak Ustadz Yang pertama itu lihat dulu faktor itu. Nabi menganjurkan kita, itu anjuran. Semua cari tidak ada apa yang ini. Yang kedua, karena saudara mesti cari janda. Biasanya janda itu kan dapat warisan dari sebelumnya. Ada doi. Tapi ingat, kalau misalnya ente nikahi janda, kemudian dia orang kaya, kemudian setelah itu ente pisah, maka ente tidak akan dapat hak sepenuhnya. Tidak jadi tenang pun. Itu harta bawaan. Harta bawaan yang bisa jadi ente punya hak itu adalah harta bersama. Itu. Yang kaya. Yang kaya. Wali jamaliha. Yang cantik.
Cantik. Berarti yang kayak Tiraisa. Baru yang ketiga wali hasabiha, karena keturunannya Lia. Lia dia udah pakai keturunan. Kayak cantik keturunan. Yang terakhir walidiniha, karena agamanya. Kenapa Rasul mengatakan yang terakhir? Karena Rasul itu yang sangat toleran dengan keberadaan umat setelah dia. Rasul sudah tahu kita punya selera ini seperti apa. Kesannya dikatakan karena agama, kita pasti mengatakan oh tidak mungkin. Tapi Rasul mengikuti zaman. Itu namanya kemudian hukum Islam itu mengikuti zaman. Rasul katakan nikahilah perempuan itu karena kekayaannya, karena dia lihat umat-umat setelah dia lebih cenderung pada masalah harta. Baru kenapa Ustaz kalau sekarang ini don jaga sebut-sebut ada rumah tangga miskin, rumah tangga miskin, itu bagaimana itu Ustaz rumah tangga itu miskin? Karena kesalahan dalam pola manajemen dalam rumah tangga, Manajemen mengatur keuangan dalam rumah tangga, ya kan? Tipe itu gaji 3 juta, DP kredit so 5 juta. Nah, ini bahaya. Ya, pola hidupnya gitu orang yang tidak padahal. Belum juga ada pola hidup yang membuat orang miskin dalam perspektif agama ya. Misalnya tidur habis sholat subuh. Ya, itu kan membuat orang, itu kata Nabi, tidur setelah sholat subuh itu membuat orang miskin. Bukan biasa pati kuning itu? Oh tidak ya? Dia lah ketemu subuh aja jauh ibu itu sih. Oh sama ya. Ibu sama. Lalu lanjut. Kemudian yang membuat orang kemudian rumah tangganya tidak bahagia itu karena tidak syukur terhadap nikmat. Kufur nikmat. Jadi memang rumah tangga Nabi itu kan memang dalam literatur saya tidak pernah hidup dengan bergelimang harta. Tapi Nabi bisa mengatakan baiti jannati. Ternyata kesejahteraan dalam berumah tangga, kenikmatan berumah tangga itu tidak harus diukur dengan harta. Tidak harus diukur dengan kekayaan. Biar miskin, asalkan bahagia, begitu Ustaz ya? Iya, tetap harus seperti itu. Cuma memang Nabi katakan solahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku itu bisa berjaya dengan ilmu dan harta. Jadi orang itu tetap harus mencari, karena memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu rezeki yang banyak di muka bumi ini. Kan kita yang kemudian harus mencari. Ya terlalu panjang angan-angan. Tihla mutali oto. Bola patao. Sampai direncana. Tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Terbatas sampai di rencana. Mau ngumai jam 8 pagi. Mau Carlota, mau nama, mau ngambil. Nah, akhirnya kemudian tidak bisa produktif hidupnya. Hanya jadi beban. Jadi beban masyarakat itu boleh tuh. Tapi jadi kopi. Jadi kalau misalnya masyarakat mau komen kalau misalnya mau upload di status semonika, baru orang tahu kamar kita ini miskin. Baru sama habis di Babia cetak undangan oleh. Iya, baru sama komen kamar kita kan pilih dia yang tidak ada bayar uti. Itu bagian. Ada ini juga yang perlu kita orang luruskan di masyarakat kun ya. Pemahaman orang terhadap nikah itu susah. Kan kantor urusan agama sekarang bahkan kalau nikah di KW itu gratis. Itu kuning. Itu gagak kuning. Itu yang gagak kuning. Kan di gratis itu kuning. Kata gratis seolah gratis itu kalau hari kerja. Hari kerja. Tidak kerja? Kalau di luar dari hari kerja, hari Sabtu dengan hari Ahad atau hari libur, nah itu kena PNBP. Nah itu harus dibayarkan langsung di bank 600.000. Orang bilang lo tapu charge, tidak. Itu ini sulitnya kita dalam berbangsa dan bernegara. Orang mau hutu pesta itu, penma 10 juta, 20 juta, 30 juta, tidak masalah. Padahal untuk memberikan kesejahteraan terhadap negara, penbu 600.000 PNBP, dorong bilang mahal. Bahkan pernah waktu lalu saya masih di KUA, dihiring Pak sampai di DPR, dikatakan pungli. Padahal itu memang sudah distorkan langsung oleh pengantin di bank. Jadi sebenarnya nikah ini gampang. Gampangnya, oke. Tapi nikah ini gampang. Cuma jangan ada orang yang sengaja mempersulit pernikahan. Betul. Menikah itu mudah, tapi minta izin yang susah. Karena ini soal ajan ini, kita mau break dulu ini. Oh iya. Saya mau sholat dulu. Oke. Ayahku nih. Baru ini kopi ini? Mas. Oke, terompi sampai dulu. Oke. Mau so aja nih, terompi sampai dulu. Ya. Assalamualaikum.
Dia babasar musuh likun itu memang di warung pe. Memang itu utama itu. Mesti begitu. Jadi memang ini tanpa warung kopi harus begitu sebenarnya. Memang juga di kita itu salah satu tolak ukur bahwa tempat usaha itu bisa layak untuk mendapatkan sertifikat halal. Ya kan. Di antaranya juga didukung oleh sarana ibadah, misalnya kan begitu. Pas-pas. Sudah label halal tikuni punya ini. Sudah label halal ini kopi itu. Itu mah potilya lalu ustaz untuk itu. Lanjut tuh di. Ayo lanjut yang tadi itu. Tadi ada sampean dulu ada berdoa ke sana betul-betul. Ada berdoa sekali itu Pak Ustaz. Berdoa bilang apa? Minta ada istri. Dicukupkan saja. Itu. Jangan minta yang banyak-banyak. Jangan minta banyak-banyak. Sebenarnya tidak apa-apa orang minta banyak-banyak Pak Ustaz ya. Kalau macam saya punya ini Ustaz, sebanyak doi begini mau ganti atau mau tambah? Gitu kan tinting iyo. Di dalam ayat itu kan dikatakan fa in khiftum pada yang disampaikan oleh Nabi tadi kriteria itu untuk mencari jodoh itu kan li jamaliha karena hartanya wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fasad bidatidin taribat yadak. Kalau engkau tidak bisa mendapatkan itu orang kaya, orang gagah, orang turunan bagus-bagus, maka pilihlah yang ada yang bagus di agama. Begitu. Jadi sekali lagi kekayaan itu tidak menjamin hidup seseorang itu bahagia. Karena kebahagiaan itu alat ukurnya adalah hati kita. Kenapa Isa suka mau menikah ini aja mau itu orang tua bilang open udah miskin ini dah bo yakini. Iya, tapi orang-orang dulu itu memang biar ini orang gasek. Cuma orang sekarang ini atau netizen ini yang jaga bak komen-komen ini Pak Ustaz. Iya, orang bilang cinta itu buta ya. Anma cinta. Anma cinta cuma kan cinta itu buta tapi tidak bungolo. Iya kan? Maksudnya bagaimana itu? Bisa membedakan mana suara Honda Beat dengan Honda Brio. Dulu kemarin kan istilah dong masih tipe kuning kamar masih batu nangan ini ada dapat ambil dengan apa? Dapat ambil dengan doi atau dapat ambil dengan 80 ya 80 ya. Tapi begitu ya. Saya kira tidak dapat sama dengan sepeda dulu. Saya kira tidak dapat dengan harta, dapat bagi dengan opo-opo. Astagfirullah, Dulu orang begitu apa? Ya, jadi intinya kalau misalnya kita mau nikah itu jangan takut miskin. Karena miskin itu relatif. Ada orang yang memang hidup dengan serba kecukupan karena sebenarnya miskin itu bukan takdir di dalam kehidupan kita karena Allah itu menciptakan wa annahu wa aghna wa aqna. Allah menciptakan orang kaya dan apa? Bukan miskin. Bukan miskin. Allah menciptakan wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah menciptakan kaya dan cukup. Bukan ada miskin Pak Ustaz ya. Ya, miskin itu karena kita yang menciptakan. Iya. Miskin itu karena kita menciptakan. Malas berusaha. Ya, dia curhat dulu sama Ustadz dulu. Tapi berarti kalau misalnya tidak mau dapat yang kaya, yang cantik, berapa yang ketiga tadi Pak Ustadz? Keturunan yang bagus. Yang bagus dengan yang paham agama ya. Nah kalau paham agama, kalau misalnya saya ajak nikah juga pasti dia akan mengerti kalau misalnya saya tidak punya apa-apa. Pola kesuksesan rumah tangga beliau Nabi itu adalah menanamkan yufaqihu fidin, penanaman nilai-nilai agama. Kalau agama itu sudah ada di kita Pak, meskipun kita hidup dengan kesederhanaan, semua akan tercukup. Macam cerita orang-orang tua dulu kemarin ini Pak Kuning. Ada keluarga miskin kasihan di kampung saya itu. Dia cerita kemarin ini dia punya masa-masa di sana. Dia masih kecil dia tanya pada punya mama pagi-pagi ini mau makan apa? Boleh mau makan ubi uti. Baru kalau siang mama meningkat main boleh. Ada mau makan ubi uti. Atiolo Baru kalau malam mama ada mau makan ubi uti. Ini ayam masuk makan nasi. Ternyata ada mau ubi. Jadi itu memang dari dulu kamarnya begitu. Iya. Jadi memang ada keluarga yang terlahir memang dari sononya memang so miskin terlahir miskin begitu. Bagaimana Ustaz? Miskin itu bukan hukuman. Miskin itu bukan takdir. Jadi kita bisa membuat
struktur kehidupan itu, misalnya tipe apa miskin, opa miskin, tipe apa miskin, keluarga Lina Allah miskin. Kita orang tidak harus miskin, kita harus bangkit, menciptakan kehidupan baru, putuskan itu kemiskinan itu. Karena memang Nabi sudah bilang, solahu ummati bil ilmi wal mal, umat itu bisa berjaya hanya dengan ilmu dan harta. Witololi dia suruh sekolah, sekolah. Iya betul. Ada yang orang Dia ada modal sungguh-sungguh. Oh, dia mau butuh tolong kata bijak itu. Belajar bukan untuk sekolah tetapi untuk hidup. Iya. Bagaimana dia ada kasih sekolah masa sembunyi di bawah kolong no meja? Adong gompi hobo itu bisa do mantakan dengan. Tapi kalau tadi dari segi mau makan nah, jadi cuma dia bersama. Tapi kalau istri membantu untuk skincare Pak Ustaz, Sesuaikan. perawatan tubuh, Sesuaikan. gosok dan ubi ini. Sesuaikan. Memang perawatan tubuh itu bagi perempuan itu pakaian. Berhias itu bagi perempuan itu pakaian. Cuma memang harus menyesuaikan. Itu yang saya sampaikan tadi itu kan, gaji lipa itu buat 3 juta atau 2 juta, sesuaikan. 3 juta harga krim. Kalau itu krim yang mahal, tipe itu boleh beli hijau biar bokeli begitu ya. Memang saya punya orang bokeli Penuh pengertian. Ada kan yang pengilalat tiap hari. Mulai kan itu orang tua kita kan boleh beras tagi walau tetap awet. Ustaz itu beras tagi itu tipe Lali cantik jelita. Jadi itu beras tagi itu. Jadi tinggal guru pati-patuni. Berarti Ustaz tidak ada istilah itu miskin turun temurun. Tidak ada. Miskin itu bukan takdir. Miskin apa? Takdir bukanlah hukuman. Itu kan dua kombar itu ya. Ustaz, tadi kan ada pertanyaan kalau orang yang cari perempuan, Ustaz nih kalau kita orang perempuan mau cari laki-laki. Ini soalnya tipakun. Soalnya tipaku nih Tidak, maksudnya kalau perempuan mau cari pakuni suami. berarti. Ibu mahita dia liu mate wau. Pakuni Pakuniko yang tercinta. Kita lanjut di yang miskin tadi. Saya lebih suka bicara tentang kemiskinan tadi. Jadi kalau perempuan yang suka cari laki-laki, bagaimana ya? Ada DP adab. Ada adabnya. Memang kebiasaan dulu masyarakat Arab itu adalah perempuan yang meminang laki-laki. Rasul itu dipinang Khadijah. Nah, jadi karena kita orang menganut adat ketimuran, artinya kita orang harus menyesuaikan juga. Jangan kemudian menunggu, harus jemput bola. Tidak boleh kasih pulang kamar itu biasa. Oh, tidak boleh. Masalah itu apa? Jadi begitu bos, kalau misalnya merasa diri bahwa kita tidak mampu karena menikah atau karena menikah ini kemudian membuat kita susah, maka ini paradigma yang memang harus kita rubah. Ya, kemudian kalau misalnya kemiskinan itu tercipta dalam kehidupan kita, artinya dalam rumah tangga kita, maka bagaimana kemudian kita bisa meraih keberkahan Allah dalam hidup ini, rubah cara hidup kita. Ya, biasanya kita misalnya barangkali ada orang yang ketika dia punya modal usaha, setelah berusaha dia bangkrut. Ketika mau berusaha dia bangkrut. Jangan tanya di mana. Ini bukan karena takdir atau karena misalnya sudah garis keturunan kita orang ini tidak berhak. Tidak. Iya. Ada pola manajemen keuangan dalam rumah tangga yang harus kita rubah. Betul, benar. Kebiasaan Perlu juga hidup itu terlalu kebiasaan. Tidak bisa move on dari pola hidup lama. Tuh masih remaja, suka belanja dan lain sebagainya. Udah pakai kamari keuntungan 100.000. Pilo belanja lihat 200.000. Dong oton pohon. Bagaimana Pak? Betul. Saya orang tuh kemarin itu ada mendampingi di kepala desa. Kepala desa juga. Lo nikah tahu? Jadi di kepala desa itu ada pergi di Bali masyarakat. Biar duga-duga baru sampai kamar ini Ustaz. Penuh bola lima. Mau ganti apa tamu nerima bantuan Amipo. Saya dalam hati berarti sampai sebegini ini kemiskinan ini yang terjadi itu Ustaz ya. Masyarakat itu berambisi ataupun berebutan untuk mendapat bantuan begitu Ustaz. Ya. Cuma memang kemiskinan pola hidup miskin itu memang sebenarnya sudah bagi kita terkadang ada orang yang memang sudah terpola dengan pola hidup miskin itu. Dengan pola hidup miskin. Seolah-olah pasrah dengan kehidupan miskin itu. Padahal
di sekelilingnya itu banyak potensi yang bisa dia lakukan untuk dia bisa keluar dari zona kemiskinan itu. Terkadang orang kelihatan miskin macam tadi itu kan, nanti ada bantuan. Pura-pura miskin tak boleh. Miskin. Saya pernah bicara dengan salah satu pejabat, saya tanya, kenapa Gorontalo itu punya ranking paling tinggi dari bawah? Begini tuh, paling kayo. Paling tinggi dari bawah. Mau cerna dulu bagaimana paling tinggi dari sama bawah. dengan begini, di Gorontalo tidak orang miskin itu tidak sama yang lain. Gitu. Kira-kira bingung ya? Kira-kira. Jadi orang Gorontalo itu kan di berbagai macam media kita lihat ada isu bahwa Gorontalo itu kesejahteraan paling di bawah. Ranking 5 kalau tidak salah dari bawah. Dia bilang Gorontalo semua tidak miskin. Semiskin-miskinnya orang Gorontalo itu pasti ada HP. Dia bilang apa? Ya. Ada orang pe anak jaga bas story kamari hembat TikTok walau ngamana Facebook yang ini. Jadi dibandingkan dengan di daerah yang di Jawa sana, orang miskin itu memang tidak punya apa-apa. Kapan orang Gorontalo kelihatan miskin? Seperti itu. Demak sumbangan. Demak bantuan. Susah tapi rumah pakai AC. Nah itu. Jadi memang dari dulu kita agak kesulitan untuk merumuskan indikator kemiskinan. Jadi memang harus ada pengklasifikasian dan ini memang harus dibahas oleh orang yang lebih ahli, orang yang di kependudukan atau di mana yang harus membahas ini. Tetapi kalau misalnya kita bicara tentang kemiskinan dalam perspektif agama, sebenarnya tidak ada Allah itu menjadikan hidup manusia itu susah. Kalau toh memang dia susah, itu barangkali bagian dari ujian Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu di luar dari batas kemampuannya. Hanya karena terkadang kita yang tidak mampu menerima ujian dari Allah kemudian berkeluh kesah. Menghembas status. Ya Allah, aku tak sanggup. Ya Allah, aku tak sanggup. Karena apa? Dapat lihat tetangga ada beli hordeng, ganti hordeng. Kalau tetangga lo tali ada kue gagal di pada ini. Tiba itu hatinya mampu anti patah hembas status. Ya Allah, kenapa takdir ini menimpaku? Begitu kejam ya, Mak. Begitu kejam. Padahal karena hatinya yang terlalu. Berarti foto hilau tinggal. Jadi kepikiran kalau misalnya mau nikah dengan dia terima saya tidak tidak cukup, udah poli tetangga dia poli sama baik. Itu. Dan ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat kita bahwa terkadang ada pola pikir kita yang menghalangi orang beribadah. Di antaranya itu kalau tahila mau menikah hati cuma karena pola pikir gengsi gede-gedean. Anak tetangga ini DP anak dia butuh 100 juta. Yang di sini 75 juta. Pengakali tewal itu mau naik mau 10 juta. Nah, ya kan gengsi. Orang mau tanya, ada dutu berapa? Dia ada dutu berapa ngana? Dia 10 juta. Ake. Ya tahu lihat 10 juta dia lagi mau jadi tidak tahu akan NTP hidup ke depan bisa jadi mau calon gubernur lebih sejahtera. Mau calon kasana bupati kemudian jadi bupati. Terhapuskan dutu 10 juta itu. Gitu kan. Takdir orang tidak ada yang bisa kemudian bisa memprediksikan ke depan. Jadi 100 juta boleh dari Bapak. DP uang sendiri dan 75 itu harus ada utang. Nah, itu intinya yang membuat orang susah itu karena pola pikirnya. Pola pikir terlalu gengsi, kemudian menjalani hidup pakune. Apalagi gengsi. Dia kesan di pakune, sederhana warung kopi, nikmat, istri sayang, beribadah. Cuma tadi tidak sampai asar di pakune tidak dapat lihat. Mengimami istri, Masya Allah. Mengimami. Diboti ya. Mengimami istri. Jadi tipakun ini tidak seandainya tipakun ini bisa mengimami yang lain. Nantilah cerita lain saya. Cerita lain boleh tiada Madi. Mati lo potala tina aku. Kalau bicara ada bagati peti ini bagaimana? Wow.
Suka anak pe kegantengan main Pak. Panjang tadi. Kalau tidak mampu dengan usaha pakai opo-opo. Ada kemudian yang saya pernah tipe kuning pernah cerita itu. Ada orang yang ingin sama dengan antum, ingin menikah lagi, tapi takut bertanya pada istri. Takut dia bertanya pada istri. Nah, kemudian dia bikin puisi. Dia bilang, duhai istriku, dia bilang, duhai istriku, aku bagaikan lilin yang menyinari. Mau tulis ini kalau menyinari kegelapan. Ada uti. Dia bilang gitu, aku bagaikan lilin yang menyinari kegelapan. Perkenankanlah sinarku ini untuk bisa menerangi ruangan-ruangan yang lain. Kurang lebih begitu DP puisi itu. Oh, DP istri mengerti ini. Oh, mau suka mau kain ulang terajar ini. 47. Ini DP istri balas. Duhai imamku, duhai cahayaku. Oh, sadarilah kalau cahayamu hanya sebatas lilin yang tidak seterang matahari. Untuk apa? Untuk menerangi ruangan kita saja kau susah, apalagi menerangi ruangan yang lain. Artinya kalau mampu menghidupi satu orang, dia sudah lo jam ini. Hanya akan lebih menangga angka kemiskinan gitu. Terkadang ada orang kemudian memberikan alasan, ini kan sesuai dengan sunnah Nabi. Nabi itu meskipun dia nikah lebih dari satu, tetapi semua istri-istrinya itu merasakan bahagia. Itu kan butuh itu yang agak sulit. Makanya kemudian Nabi berikan batasan. In khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau tidak bisa memberikan keadilan, maka cukuplah satu. Satu saja. Coba cari dulu satu itu dulu. Jangan lupa undang tuh Ustaz kasih nasihat pernikahan. Kalau di undangan pun. Nanti langsung saja di KUA. Kapan ente suka, tunjuk kamar siapa ya. Nanti terang siap jadi tim sukses Pak Kuni. ITS lagi, pakai TS lagi. Kalau cuma pemangku adat, Tikuni bisa. Boleh. Jadi utolia. Nasihat pernikahan saya boleh. Bisa menjadi tim sukses. Nanti selesai. Ini di situ Pak Kuni Tihano. Tihano yang di belakang rumah. Cantik dia mau kasih kenalan. Masalah mau baca coblos ini usul pakai TSE. Artinya begini, ini bentuk keprihatinan para sahabat ketika melihat ada saudaranya suka-sukari kan. Jadi kita saling tolong menolong. Jadi ketika ente berkeluh kesah, kita berikan solusi. Hanya tergantung ente berani atau tidak, maju atau mundur. Kan Adi kira-kira maju jauh. Jangan takut miskin. Jangan takut miskin. Ya. Jangan takut miskin. Pokoknya gaspol. Gaspol, jo. Masih kuat begini. Ganteng lagi. Jenggot yang panjang ini. Madel wong pula Raja Salman tiu betul. Pak Kuni olah dulu bodeng sepeda. Kalau mau saya Ustaz. Tipe Kunolo dulu bodeng sepeda. Sepeda bune. Sepeda bune boncengan kami. Baru dia ada saingan. Baru dia ada saingan. Dia saingan sama Tia Ganteng. Percaya diri sekali. Memang kalau dia mau pernah dia pilih lah pitio to lo apula. Dia mau pilih to uli lo atia di papa dia. Pilih wanita itu apula atia. Waduh. Dah mau pilih apula buat pilih dia mah. Dah mau Ganteng wanita betul tu lah itu le oh ya buat apula. Sedangkan apula dah pilih. Dia buat dia. Pak Kuni ganteng ya. Apalagi Pongo. Ini mah Pongo kalau usah saya. Jadi kalau memang ada niat sudah lurus untuk menikah, misalnya ingin menikah, ada calon. Kalau sudah calon, sudah tinggal dikuatkan saja. Jangan berikan dia pemahaman. Kalau misalnya sulit, bawa kamar di majelis-majelis, bawa kamar di ini. Kemudian dia akan memahami bahwa nikah itu tidak memberatkan, nikah itu tidak ada yang sulit. Maka kalau ini kemudian terjalin, insya Allah yang dikatakan tadi sakinah, mawaddah, warahmah yang akan membawa
ketenangan yang diliputi dengan cinta dan cinta. Oh, gitu kan. Nah, kita kan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 kan dia sampaikan, baca Leo, kalau misalnya ada resepsi pernikahan, ya kan? Ada resepsi pernikahan itu surat Ar-Rum ayat 21 bahwa pernikahan itu adalah mendatangkan ketenangan. Jadi kalau ada orang nikah tidak tenang, berarti ada yang salah dalam cara hidupnya berumah tangga. Saya sumbat takjiah. Saya sumbat takjiah. Belum mampu ini. Nanti insya Allah saya. Dek kuni doa kamar supaya mudah dapat rezeki kuni. Mama kita mengatur. Sama dengan kuni berdoa di radio bagaimana berdoa kamu. Tapi jangan berdoakan doa jenazah ini. Oke, insya Allah saya doakan. Belum mampu ini. Bagaimana ini? Sudah. Nanti semua atur kus. Apa ini? Pakai ATM tipe itu. Berarti saya amplop khutbah tadi tidak tak korek. Karena itu amanah dari Jo. Iya, makasih Ibu, makasih Bu. Kalau saya Ustaz siap untuk mendatangkan badai ke dalam rumah. Tapi tidak usah lagi. Jangan terserah kalau bagus. Tidak boleh begitu. Matuling aliwas belok dudungan boleh Ustaz. Jangan kasana puisi tadi kalau cuma sebatas lilin sadar diri. Oh, sadar diri. Hanya satu ruangan saja redup, bikin apa? Itu pikir boleh kalau cuma mampu pilih diri yang pasang PLN. Kalau mau ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jo. Enta pemudati. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak. Itu. Dengar kesana itu saudara bercerita. Satu-satu dulu Uti yang mau bicara. Dengar kesana itu. Ingat dulu saya kalau kita cewek itu banyak rupa-rupa. Ada Tihano yang di belakang rumah cantik. Bukan ditahan maksud cewek dia. Maksud cewek. Cantik. Bukan bertanya dengar kasar tidak ada yang bikin takut ini mau kawin ini tidak menjadi miskin. Tidak mau miskin ini kalau mau tadi penjelasan di Pak Ustaz tadi. Nikah itu mendatangkan ketenangan. Tanya lagi Ustaz itu. Nanti mau kasih kamar punya nomor. Nanti mau kasih kamar kan kalau misalnya saya dengan dia itu kan pemahaman pasti mau bakal sunnah ini Uti, itu dijelaskan tadi itu sunnah Rasul Uti. Itu. Nanti anak yang bate. Sudah gampang ente. Lain. Jo. Betul. Bagaimana tuh kuni? Jo. Ya itu. Bangi. Saya mau panggil pelangin saya ini. Pulang saya mau cerita dulu minum kopi. Nanti saya sombayar semua. Nanti semua transfer aku nih apa tuh? Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak warung kopi ini main transfer Pak. Oh, cukup bergengsi. Asal tidak ada 02 ya. Motoki sayang, motoki. Aman. Jo. Mau tambah kopi ente? Sudah Pak Kunit, sama tambah pahit lagi ini banyak yang ada rasa. Mau hilang stres apa? Anak kopi ini membantu. Jo. Ya. Insya Allah Pak Kunit kalau misalnya ada kendala-kendala saya suruh pergi. Jo. Mantap. Insya Allah. Amin. Masuk bang tidak tahu. Ya. Gampang duluan Gampang itu. Tenang saja ente. Nanti anak transfer. Sekarang ini main TF. Enggak. Aku tanya dengan tim itu dulu. Tinggal bagi saya sama permisi dulu. Jo. Nah. Nanti lain kali pakai kamera Balta mana? Supaya anak kopi laku. Terima kasih Pak Sosi nggak di sini. Isi kepala buat. Punya banyak berdoa saja. Amin. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesana aku Jo. Itu. Tapi itu Allah Anak Om dapat ingat ini. Tinggal anak menyanyi. Tak tertahan air mataku menyiram gun sahara. Iya, tipaku ni maju di muka rumah, ti mamaku bingung saya di jendela. Baru berita terkira nasib yang sangat nista ini terusir karena lara dirintang oleh adat bangsawan. Biarlah aku yang harus pergi demi cintaku padamu pembuku. Ini lo mana mau